Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan salah satu ibadah yang menjadi amal soleh yang Alhamdulillah kita rutin melakukannya di pagi hari adalah kita hadir dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan inilah wasilah yang membuat kita terbuka pintu kita atau jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang istiqamah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah yang menjadi teladan kita dalam banyak hal, termasuk bagaimana kita memperlakukan harta kita, bagaimana kita mengolah harta kita menjadi bagian yang juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di pagi ini Alhamdulillah di hari Selasa masih di suasana Idul Fitri Lebaran yang Alhamdulillah kita sudah memasuki ke beberapa hari ya setelah Ramadan. Kita tetap mudah-mudahan tetap keberkahan Ramadan masih kita rasakan hingga saat ini. Dan salah satu keberkahan Ramadan tentunya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita, kebaikan dalam ibadah tentunya, kebaikan dalam amal soleh yang mudah-mudahan dengan silah kita ditempa di Ramadan menjadi kita orang-orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Dan di pagi ini ada sebuah tema yang alhamdulillah menjadi bagian atau lanjutan dari apa yang sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Ahmad Hanif yang di pekan lalu kita di Sabtu pekan lalu tepatnya kita sudah membahas tentang bagaimana wakaf gitu ya. Wakaf menjadi bagian dari sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat sejarah, betapa wakaf itulah yang sesungguhnya menjadi eh, penopang berbagai macam sisi eh, kehidupan dalam pembangunan. Bagaimana kita lihat bagaimana Nabi kita memulai membangun Masjid Nabawi dari wakaf. Dan juga banyak hal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang menginfakkan hartanya fisabilillah menjadi bagian dari wakaf juga. Dan bagi kita yang sudah mengaji di Sabtu pekan lalu tentu pasti ingat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Munafiqun di ayat terakhir ya, di ayat 10 yang menjelaskan tentang ketika orang-orang sudah berada di alam barzah, maka salah satu yang diminta untuk kembali ke dunia itu adalah satu amal soleh, yaitu adalah berinfak. Wa asaddaku wa akum minas solihin. Begitulah Al-Quran menyebutkan tentang betapa pentingnya infak, betapa pentingnya wakaf ya, dan dimaksud dalam ayat itu adalah sedekah dalam bentuk wakaf. Begitu juga sabda Nabi yang mulia yang kita juga sudah diingatkan tentang ada 3 hal amal yang akan abadi hingga kita walaupun kita sudah wafat, yaitu adalah salah satunya adalah sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah lah yang akan terus kita rasakan walaupun kita sudah meninggal, salah satu amal yang terus abadi yang akan kita rasakan di alam barzah. Dan insya Allah lanjutan dari tema ini tentu banyak hal yang belum kita bahas tentang bagaimana peran wakaf yang begitu sangat penting ya, karena wakaf ini banyak hal yang harus kita bahas dan menjadi bagian yang mudah-mudahan ini salah satu yang eh, menjadi motor juga bagaimana membangun MKI, salah satunya dengan basis wakaf, dan mudah-mudahan ini wakaf yang akan terus menggerakkan roda dakwah dari MKI. Baik, Alhamdulillah, zaman ke dan bukan Allah, guru kita Ustaz Hanif sudah bersama kita. Gimana kabarnya saat pagi ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Tabarakallah. Baik, Ustaz, kita insya Allah akan melanjutkan sebuah tema ya tentang bagaimana wakaf ini. Karena di pekan lalu
di Sabtu pekan lalu kita sudah membahas pembukaan, kayak pembukaan tentang pengantar lah ya, begitu yang sudah kita bahas tentang apa saja wakaf ini yang sudah kita kaji. Dan ini ada 2 wakaf ya, mungkin yang sahabat semua yang sudah mengikuti kajian sebelumnya, ada 2 wakaf, yaitu wakaf khairi dan wakaf ahli, yang ini menjadi bagian yang alhamdulillah insya Allah akan dibahas lebih detail lagi oleh guru kita Ustaz Ahmad Hani. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Azka salawatillahi wa taslimatihi ala nabiyil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah jamaah MKI, ayah bunda sekalian yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini ba'da subuh, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan ya, dan juga diberikan tentunya kemauan untuk bersama-sama kita kembali bertemu di majelis ini, majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikatnya, dan bahkan kemudian didoakan ya oleh hewan-hewan sekalipun, sampai kemudian ikan yang ada di lautan pun mendoakan majelis yang di dalamnya disebut Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di dalamnya kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fungsi kita atau dengan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk itu adalah hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan ubudiyah ya, yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, tapi juga berkaitan juga dengan ubudiyah yang memberikan dampak atau memberikan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita atau masyarakat di sekitar kita. Yang dalam hal ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang wakaf. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian tentang wakaf itu sendiri, di mana wakaf adalah menyerahkan ya harta yang kemudian aset atau wujud harta tersebut tidak boleh berkurang, tetapi kemudian wujudnya atau aset itu dapat dimanfaatkan, baik itu nilai, baik itu hasil guna atau pemanfaatan yang ada pada harta tersebut, ataupun hasil dari produktivitas aset tersebut ya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa berdasarkan definisi dari wakaf tersebut, maka sesungguhnya wakaf itu tidak harus bersifat besar, tidak harus bersifat mahal, tidak harus berupa tanah yang luas, tidak harus berupa gedung bangunan yang besar, tidak. Tetapi wakaf itu dapat dilakukan dengan harta yang memiliki karakter atau memiliki sifat tidak habis digunakan gitu ya. Nah, kita kemarin contohkan ya, untuk yang paling sederhana misalnya pulpen, kita bisa mewakafkan pulpen karena pulpen itu kan kalau digunakan tidak habis. Barangkali yang akan kita ganti adalah tintanya, tetapi pulpennya sendiri itu tidak habis. Kita bisa mewakafkan misalnya handphone ya, karena handphone itu ketika digunakan tidak habis. Kita juga bisa mewakafkan ya peralatan-peralatan ya, misalnya piring ya, gelas, artinya barang-barang yang tidak habis pakai. Nah, sampai hingga misalnya kendaraan ya, atau bahkan mungkin tanah ya, atau kemudian gedung, atau kemudian kebun ya, seperti yang banyak dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Atau wakaf itu juga kemudian bisa kita produktifkan ya, bisa kita produktifkan sehingga
hasil dari produktivitas wakaf itulah yang kemudian diberikan kepada mauqufun alaih atau orang-orang yang menerima wakaf. Ya, misalnya wakaf tanah. Wakaf tanah itu tidak selalu kemudian harus kita gunakan untuk selalu sesuatu yang sifatnya memerlukan biaya ya. Misalnya kalau tanah itu kita jadikan itu contoh misalnya contoh misalnya sekolah ya. Nah, sekolah itu kan sebetulnya butuh biaya ya untuk mempersonalkannya. Bisa saja kemudian tanah itu kita fungsikan untuk sesuatu yang justru menghasilkan harta, sehingga dari harta itulah barangkali ya kalau kita operasional sekolah misal bisa kita ambil gitu ya. Misalnya ditanam dengan produk-produk pertanian yang sehingga itu menghasilkan, atau bahkan mungkin dibangun ya kios-kios mungkin yang bisa disewakan, kemudian hasilnya itulah yang dipergunakan untuk penerima wakaf ya. Ataupun mungkin cara-cara lain yang sifatnya aset itu menjadi produktif, menjadi menghasilkan, nah sehingga dari hasilnya itulah kita berikan kepada para penerima wakaf ya. Jadi itu dari sisi harta wakafnya. Kemudian kita juga sudah membahas penerima wakaf. Penerima wakaf sejatinya bersifat umum ya, tidak hanya terbatas pada orang Muslim, tetapi juga bahkan non-Muslim yang ahlu zimmah ya. Ahlu zimmah artinya orang-orang non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam, yang hidup damai dengan umat Islam, itu juga dapat memanfaatkan hasil wakaf. Nah, itu secara prinsipnya. Walaupun kemudian hal tersebut kembali kepada si wakifnya atau pewakafnya ya. Si pewakaf boleh membuat syarat-syarat tertentu untuk pemanfaatan harta wakaf tersebut. Nah, sehingga dari sinilah ada pembagian wakaf menjadi dua. Ada wakaf yang sifatnya umum, ada wakaf yang sifatnya khusus untuk keluarga, misalnya yang dikenal dengan wakaf ahli ya, di mana seseorang mewakafkan, tapi pemanfaatan wakaf itu hanya terbatas pada keluarganya saja gitu, dan itu diperbolehkan. Tetapi pada prinsipnya adalah begini, kalau kita mau ideal tentu sebaiknya jangan kita kemudian terlalu banyak memberikan syarat-syarat pada wakaf ya, sehingga akhirnya pemanfaatannya terbatas. Karena semakin kita memberikan syarat, memberikan kriteria, tentu akan semakin terbatas ya penerima dari wakaf tersebut. Tetapi kalau syaratnya istilahnya kita lepaskan saja, tentu insya Allah akan semakin banyak ya pihak-pihak yang dapat menerima wakaf, dan tentu pemanfaatan wakaf juga akan sifatnya akan semakin umum gitu ya. Jadi itu kemarin yang sudah kita bahas. Ada juga pembahasan tentang akad wakaf ya, di mana akad wakaf dapat dilakukan secara lisan, artinya si pewakif itu kemudian menyampaikan bahwa hartanya ini diwakafkan. Kemudian yang kedua dapat juga dengan tindakan ya. Jadi tidak hanya selalu tapi juga dengan tindakan, di mana dari tindakan itu dapat dipahami bahwa harta dia ini memang tidak lagi dimiliki secara pribadi atau diserahkan untuk kepentingan umum. Tetapi memang sebaiknya tetap ada suatu kejelasan ya, suatu ungkapan yang bersifat jelas dari si pewakif, agar kemudian tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan kemudian ada tambahan lagi bahwa di masa kita sekarang ini alangkah baiknya juga wakaf-wakaf itu kemudian diadministrasikan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kemudian ketika terjadi sengketa di kemudian hari, nah wakaf tersebut tetap aman gitu ya. Karena memang kita beberapa menjumpai kasus di mana harta yang sudah diwakafkan kemudian ada pihak-pihak yang kembali mengklaim ya harta tersebut. Nah, akibatnya tentu tidak baik ya bagi wakaf itu sendiri, di mana yang tadinya diniatkan untuk bermanfaat untuk orang banyak akhirnya kemudian menjadi terbatas dan hanya untuk pribadi ya. Apalagi kalau memang itu sudah benar-benar diwakafkan, kemudian ada pihak-pihak yang ingin mengklaimnya, ya tentu itu adalah suatu dosa yang sangat besar ya, di mana mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Karena pada prinsipnya para ulama mengatakan ketika seseorang mewakafkan itu hak miliknya sebetulnya sudah diserahkan kepada
dikembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan harta yang kita miliki ini pada prinsipnya adalah milik Allah, bukan milik kita ya. Nah, ketika kita mewakafkan, kita melepaskan hak milik kita pribadi tersebut yang kemudian dikembalikan kepada hak milik Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikelola untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, itu mungkin beberapa hal yang sudah kita bahas tentang wakaf. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan napak tilas ya, kita akan kembali ke era-era di masa awal-awal Islam untuk melacak atau mengetahui wakaf-wakaf yang pernah dilakukan oleh baik itu Nabi SAW sendiri ataupun dilakukan oleh para sahabat Nabi ya. Baik, kita awali dengan ini ada suatu pertanyaan ya. Siapakah yang melakukan wakaf atau siapakah yang berwakaf pertama kali gitu ya. Nah, kalau di dalam hadis-hadis ya tentang dalil wakaf itu kita akan menemukan beberapa nama orang sahabat yang banyak disebut ya. Ada misalnya sahabat Abu Talhah. Ada kemudian misalnya sahabat Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu gitu. Nah, tapi menurut para ulama ya, menurut beberapa ulama itu sebetulnya yang pertama berwakaf itu adalah Nabi ya, Nabi SAW. Jadi beliaulah yang pertama kali berwakaf. Dari mana beliau wakaf? Jadi kisahnya adalah ada seorang sahabat yang bernama Mukhairik ya. Ada seorang sahabat yang bernama Mukhairik. Mukhairik bin Nadir ya. Mukhairik bin Nadir ini asalnya dari Yahudi. Sebagaimana kita tahu, tentu di kitab-kitab Yahudi telah diberitakan tentang Nabi SAW. Nah, Mukhairik ini termasuk orang yang menyadari dan menerimanya sebagai suatu kebenaran, sehingga ketika Nabi Muhammad itu datang ke Madinah, beliau masuk Islam ya. Maaf, beliau tidak langsung masuk Islam, tapi kemudian beliau sudah mulai mempelajari ya tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika menjelang perang Uhud ya, perang Uhud, beliau masuk Islam. Mukhairik ini masuk Islam. Dan kemudian mengatakan, kalau aku gugur dalam perang ini, maka hartaku aku serahkan kepada Muhammad SAW. Nah, jadi ini wasiat dari Mukhairik, kalau beliau gugur, maka hartanya diserahkan kepada Nabi SAW. Dan ternyata memang benar ya, pada perang Uhud tersebut, itu Mukhairik gugur. Dan kemudian hartanya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut catatan sejarah, harta yang diserahkan tersebut ada 7 bidang kebun kurma. Ada 7 bidang kebun. Jadi Nabi menerima ya 7 bidang kebun dari Mukhairik. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi kemudian mewakafkan kebun tersebut ya. Jadi 7 bidang kebun yang diberikan oleh Mukhairik kepada beliau ya secara pribadi sebetulnya kan, karena kan akadnya diserahkan kepada Nabi, diberikan kepada Nabi. Tapi kemudian yang Nabi lakukan apa? Mewakafkan semuanya ya. Nah, di sini bisa kita bayangkan ya, begitu karim ya, begitu dermawan, begitu pemurahnya Nabi SAW. Artinya ketika itu sudah diberikan sebagai, itu kan bisa kita sebut sebagai wasiat ya, karena dieksekusi setelah si pemiliknya meninggal. Nah, itu kan seharusnya menjadi hak milik pribadi beliau, tapi kemudian di sini beliau sama sekali tidak mengutamakan kepentingan pribadinya, walaupun itu boleh-boleh saja sebetulnya karena itu kan haknya ya. Tapi kemudian semua itu diwakafkan oleh beliau untuk kepentingan umat Islam. Nah, itulah wakaf yang dilakukan oleh Nabi SAW yang pertama. Kemudian selain itu juga yang tercatat, beliau juga mewakafkan ya hasil atau tanah-tanah beliau yang ada di Khaybar dan juga Fadak. Nah, jadi Khaybar dan juga Fadak ini adalah suatu wilayah yang tadinya juga kemudian milik Yahudi ya.
yang kemudian karena pengkhianatan mereka, akhirnya Nabi dan juga umat Islam kemudian datang ke daerah tersebut ya untuk memerangi mereka. Ya akhirnya kemudian mereka menyerah. Akhirnya kemudian mereka menyerah, dan konsekuensi dari penyerahan diri tersebut adalah tanah-tanah yang kemudian mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu kaum muslimin memiliki hak ya atas tanah-tanah tersebut, yang kemudian hasilnya tapi tetap dikelola oleh penduduk Khaybar, yang kemudian hasilnya dibagi dua ya. Dan salah satu yang mendapatkan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu mendapatkan ya. Jadi kalau kita bicara harta rampasan perang, Nabi itu mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum falillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah sungguhnya harta-harta rampasan yang kalian dapatkan, maka itu 1/5-nya milik Allah dan Rasulnya. Jadi ini memang harta yang halal ya. Bahkan langsung disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya, 1/5-nya untuk Allah dan juga untuk Nabi. Ya artinya ya untuk Allah pun itu kan dikelola oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu, kalau kita bicara Nabi Muhammad ya setelah beliau diangkat menjadi Nabi, ya inilah menjadi salah satu pemasukan beliau ya. Tapi ya ini karena harta ini hanya akan menjadi halal ya, kalau dalam kondisi perang ya. Maka kalau dalam kondisi tidak perang itu tidak boleh dan hukumnya haram ya kita memakan harta orang lain. Tapi kalau dalam kondisi perang ya seperti yang terjadi pada saudara kita sekarang yang ada di Palestina, yang insya Allah kita terus mendoakan ya, di mana situasi-situasi hari-hari ini, pekan-pekan ini ya begitu mencekam ya. Kemudian Zionis Israel melanggar perjanjian dan menyerang rakyat atau korban-korban yang tidak berdosa di jalur Gaza. Nah, ya seperti di Palestina itu mereka halal ya hukumnya, kemudian mereka misalnya merampas ya tank-tank ataupun senjata ataupun perlengkapan lainnya yang dimiliki oleh pasukan Zionis Israel. Nah, baik, kembali lagi ke tanah Khaybar tadi. Nah itu Nabi mendapatkan bagian dari situ. Yang kemudian oleh Nabi tanah-tanah hasil dari Khaybar tersebut diwakafkan. Nah, tetapi memang wakafnya adalah wakaf khairi, wakaf ahli ya. Wakaf tetapi kemudian pemanfaatannya memang diprioritaskan kepada keluarga beliau ya, kepada istri-istri beliau dan kemudian kerabat-kerabat beliau. Nah, inilah contoh wakaf ahli yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu wakaf beliau yang kedua ya. Kemudian wakaf beliau yang berikutnya itu adalah wakaf dari hasil rampasan perang Bani Nadir ya. Nah, Bani Nadir ini juga adalah salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah, Madinah itu suatu wilayah yang masyarakatnya dari latar belakang sukunya cukup beragam ya. Ada orang-orang Arab yang diwakili oleh dua suku terbesar, Aus dan Khazraj. Kemudian juga ada orang-orang Yahudi dengan 3 suku besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah ya. Kemudian ketika Nabi hijrah ke wilayah tersebut, Nabi membuat perjanjian ya. Nabi membuat kesepakatan dengan kabilah-kabilah Yahudi tersebut bahwa ini Madinah ini adalah wilayah atau negeri kita bersama, tempat kita bersama, maka kita punya kewajiban yang sama untuk membela Madinah ya dari serangan-serangan dari luar. Jadi sehingga apa yang dilakukan Nabi ini kan sering jadi rujukan ya, sering jadi rujukan, bahkan sering disebut-sebut sebagai apa istilahnya negara ya atau suatu wilayah multikultural yang diatur ya secara apa secara adil ya, secara bersama gitu ya.
dan sering juga disebut-sebut menjadi salah satu rujukan ya konsep negara kita di Indonesia yang memang tidak hanya terdiri dari satu agama dan juga tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi, membuat konstitusi atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, kemudian tetapi yang terjadi justru kemudian pengkhianatan yang datang dari suku-suku Yahudi tersebut. Jadi 3 suku Yahudi itu secara bergantian kemudian berkhianat kepada Nabi SAW dan juga para sahabatnya, sehingga akhirnya ya mereka dihukum ya, bahkan kemudian mereka diusir, dan salah satu yang diusir itu adalah di sini disebut Bani Nadir ya. Kalau tidak salah bahkan Bani Nadir ini mereka yang merencanakan ya pembunuhan ya terhadap Nabi. Akhirnya kemudian mereka diusir, yang tentu saja aset-aset mereka itu dimiliki oleh kaum muslimin, yang kemudian termasuk ada bagian Nabi di situ karena itu adalah bagian dari rampasan perang, sehingga tapi oleh Nabi bagian beliau itu kembali diwakafkan. Nah, itulah beberapa wakaf yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ya, yang tercatat sebagai wakaf di dalam riwayat-riwayat baik dari beliau sendiri ataupun oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya. Kemudian selain Nabi, wakaf ini juga dipraktekkan oleh sahabat ya. Nah, jadi sahabat ini merupakan contoh ya, contoh ideal orang-orang yang kemudian atau generasi yang kemudian mempraktekkan ajaran Nabi SAW. Mereka yang tidak hanya kemudian terbatas pada kata-kata ya, atau kemudian terbatas sampai pada pengetahuan ya di akalnya saja, tapi kemudian mereka langsung mempraktekkan ya apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan. Mereka mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Di sini ada beberapa wakaf yang tercatat pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Yang pertama adalah Umar bin Khattab ya. Jadi Umar ini apa yang beliau lakukan? Beliau mewakafkan kebun yang ada di Khaybar. Nah, tadi sebagaimana kita sudah bahas tentang Khaybar ini, ya. Jadi di situ tidak hanya ada bagian Nabi, juga ada bagian-bagian yang dimiliki oleh sahabat Nabi ya, termasuk Umar bin Khattab. Jadi termasuk bagian-bagian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ini kemudian bertanya kepada Nabi, kira-kira apa yang harus aku lakukan dengan kebunku itu gitu ya. Kemudian Nabi menyarankan ya agar kemudian Umar dapat kemudian mewakafkan ya, menahan asetnya, artinya asetnya itu tidak dihabiskan, tidak dijual ya, tetapi kemudian hasilnya dimanfaatkan. Kemudian juga ada wakaf Utsman bin Affan. Nah, ini sering sekali dibahas, wakaf Utsman bin Affan yang kemarin juga sempat kita singgung. Beliau mewakafkan suatu sumur ya, suatu sumber air yang dikenal dengan Bi'ru Rumah ya. Di mana mungkin kita sudah dengar bersama-sama kisahnya. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, itu ada suatu sumber air ya. Dalam salah satu riwayat dikatakan itu milik Yahudi, tapi dalam riwayat lain yaitu milik salah seorang penduduk Madinah. Kemudian itu yang cukup bagus airnya gitu ya, yang cukup bagus airnya. Tapi kemudian si pemilik ini mengenakan biaya ya untuk setiap pengambilan air. Nah, jadi setiap masyarakat yang ingin mengakses atau mengambil air tersebut harus membayar kepada si pemilik sumur. Nah, jadi dalam riwayat lain ya pemilik ini juga merupakan orang Muslim juga. Nabi menawarkan kepada pemilik tersebut agar kemudian sumurnya ini diwakafkan saja gitu ya. Bahkan kemudian Nabi mengatakan ya bahwa
setiap setiap ember air yang diambil maka itu akan menjadi pahala ya. Dan kemudian siapa yang mewakafkannya itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga gitu ya. Tapi kemudian si pemilik ini mengatakan bahwa dia tidak memiliki harta lain ya untuk penghidupannya, untuk nafkahnya kecuali hanya sumur ini. Kalau dia jual, tentu dia tidak bisa lagi menafkahi diri dan keluarganya. Akhirnya si pemilik ini ya belum mewakafkan. Kemudian sampailah berita tersebut kepada Utsman bin Affan, yang kemudian ya ini kita perhatikan ya di sini jiwa apa namanya, jiwa fastabiqul khairat ya, atau jiwa respon untuk kebaikan ya, respon untuk amal soleh yang dimiliki oleh sahabat Nabi ini begitu luar biasa, terutama sahabat-sahabat dekat Nabi, Khulafaur Rasyidin ya, termasuk di sini adalah Utsman bin Affan. Jadi begitu mendengar berita tersebut, beliau yang inisiatif kemudian mendatangi Nabi SAW. Jadi beliau inisiatif mendatangi Nabi, kemudian bertanya perihal janji yang disampaikan Nabi kepada pemilik sumur. Artinya apakah hal yang sama juga berlaku untukku, untuk Utsman, kalau seandainya aku yang mewakafkan sumur tersebut? Nah, Nabi mengatakan iya. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman ya. Dibeli oleh Utsman, kemudian diwakafkan. Nah, jadi dalam riwayat disebut nama sumurnya itu adalah Bi'ru Rumah. Ini kita lihat kemarin saya sempat cek di YouTube ya, itu ada beberapa video yang menyampaikan ya tentang, atau yang menjelaskan memang kondisi sumur itu bahkan masih ada sampai hari ini, yang itu masih bisa kita lacak ya. Nah, mungkin. ومع اليوم معلم من معالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو Nah ini sumur yang pernah diwakafkan Umar sampai Utsman bin Affan sampai hari ini. Nah ini kalau kita bisa baca Arab itu Bi'ru Rumah, itu bahasa Inggris dibuat Bir Rumah atau well. وكان يبيع الماء على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله مثل إناء المسلمين، يعني ليس له فضل على المسلمين يشرب منها كما يشربون وله الجنة، فمن لها غير عثمان رضي الله عنه، فاشتراها عثمان ووهبها للمسلمين رضي الله عنه. وليست هذه هي المرة الأولى يشتري عثمان فيها الجنة. لما كان في غزوة تبوك غزوة العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأقتابها بأحلاسها بكل حمولتها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقام عثمان وقال علي 100، ثم مرة ثالثة فقال عثمان علي 100، 300 ناقة بكل حمولاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ما فعل عثمان بعد يوم، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم فرض عنه. Ya itu kalau kita searching di YouTube ya beberapa video yang ditampilkan terkait dengan wakaf sumur rumah yang pernah diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan dulu itu saya juga pernah baca-baca ya. Jadi wakaf Utsman itu hari ini
yaitu termasuk salah satu wakaf yang masih eksis sampai hari ini, dan juga tidak hanya terbatas pada sumur ya, karena dan seluruh area di seluruh properti atau area di sekitar sumur itu merupakan perkebunan kurma ya. Jadi itu juga adalah termasuk aset yang kemudian diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Dan kemudian ya wakaf itu alhamdulillah terkelola dengan baik, dan kemudian hasilnya itulah digunakan ya untuk kepentingan penerima wakaf dan umat Islam secara umum. Nah, bisa kita subhanallah ya, luar biasa sekali, dari 1400 tahun yang lalu masih mengalirkan pahala untuk sahabat Nabi Utsman bin Affan sampai hari ini. Maka memang tidak salah kalau kemudian ya beliau ini kan termasuk Khulafaur Rasyidin ya, dan juga termasuk satu dari sekian atau 10 sahabat yang Nabi itu berkali-kali memberikan kesaksian bahwa beliau itu termasuk ahli surga gitu ya. Nah, dan Utsman ini juga menjadi contoh ya bagi orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, yang Allah berikan kelebihan harta, bagaimana pemanfaatan harta yang tepat ya, yang benar, bagaimana memfungsikan harta sesuai dengan peran kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta itu pada hakikatnya bukan milik kita, bahwa harta adalah pada hakikatnya ujian. Kemudian salah satu bentuk ujiannya itu adalah diberikan kelebihan harta, dan sikap yang benar ketika Allah memberikan kelebihan harta itu adalah kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan yang lebih luas ya, tidak hanya kemudian kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Nah, itu contoh, dan Utsman tidak hanya sekali ini tentu tercatat wakaf, dan bahkan kemudian berkali-kali ya di dalam beberapa literatur atau riwayat itu Utsman baik yang sifatnya wakaf dan juga sifatnya itu sedekah atau infak ya. Contohnya ketika misalnya perang Tabuk ya, perang Tabuk itu beliau membantu dengan dalam riwayat itu memang disebutkan sedekah gitu. Tapi kalau kita lihat yang disedekahkan itu kan berupa aset-aset yang tidak habis pakai ya, seperti kuda, beliau mewakafkan kuda, kemudian persenjataan ya. Artinya ini juga bisa disebut sebagai wakaf dari beliau. Bahkan sampai Nabi kemudian mengatakan ma fa'ala Utsman ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Bahasa kitanya setelah ini terserah Utsman mau ngapain aja gitu kan, bahasa kitanya gitu ya. Artinya saking banyaknya bantuan, saking banyaknya sedekah, saking banyaknya infak yang diberikan Utsman, sampai kemudian Nabi memuji dan memotivasi dengan kata-kata seperti tadi gitu. Jadi terserah Utsman mau ngapain aja gitu. Jadi istilahnya ya bahasa kitanya surga udah di tangan gitu kan, mau ngapain aja terserah gitu. Tapi tentu jiwa-jiwa sahabat itu bukan jiwa yang berpuas diri atau kemudian bahkan merasa sombong gitu ya. Walaupun mereka berkali-kali mendengar dari Nabi bahwa mereka adalah mendapatkan surga, tetapi justru itu bukan, mereka tidak menjadikan itu sebagai jaminan keamanan sehingga mereka berleha-leha dan bersantai-santai. Justru itu sebagai suatu motivasi untuk mereka kemudian lebih giat dan lebih banyak lagi dalam beramal gitu ya. Nah, itu wakaf Utsman. Kemudian juga ada wakaf Abu Thalhah ya. Nah, wakaf Abu Thalhah ini sering disebut sebagai asbabun nuzul atau berkaitan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ya, ini yang awal juz 2 itu, maaf awal juz 4 ya, bukan Al-Maidah kalau nggak salah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, maaf, Ali Imran ayat 92 ya. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Nah, jadi ini bagian bisa jadi sebagai untuk tes juga buat kita gitu ya. Pernahkah kita menginfakkan harta yang kita cintai kan gitu ya. Nah,
Ini dilakukan oleh Abu Thalha. Mendengar ayat ini Abu Thalha juga tadi respon sangat inisiatif sekali dalam beramal soleh, begitu responsif, datang kepada Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aku memiliki kebun, ya, kebun kurma yang sangat aku cintai, katanya. Jadi mendengar ayat ini, beliau bertanya, apa yang harus aku lakukan dengan kebunku ini, gitu kan? Atau bahkan beliau kemudian langsung mengatakan kepada Nabi, mendengar ayat yang tadi, ya, tidak akan menerima kebajikan engkau sampai kemudian engkau menginfakkan ya harta yang kau cintai. Nah, kemudian diinfakkanlah oleh Abu Thalha harta tersebut. Tapi kemudian Nabi memprioritaskan, ya, mengatakan ke Abu Thalha, jadikan dia untuk keluargamu. Maksudnya jadikan sebagai wakaf ahli, ya. Jadi wakaf yang prioritas penerimanya adalah untuk keluarganya dari Abu Thalha sendiri, gitu. Nah, jadi ini juga bisa, jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana keimanan para sahabat, dan tentu tidak hanya sekedar untuk dibayangkan, mudah-mudahan jadi inspirasi kita juga untuk kita bisa mengikuti, ya. Paling tidak kita harus mencoba sesekali kita berkorban ya dengan harta yang kita cintai. Ya. Memang ini jatuhnya sih bukan, kalau kita bicara wajib, ini bukan kewajiban ya, kecuali misalnya nanti zakat dan segala macam. Tapi ini kan kita ingin tadi mengikuti, ya, terinspirasi, meneladani para sahabat. Seperti itulah yang mereka lakukan, gitu. Nah, justru sekali-kali ya kita berkorban dengan yang kita sukai, yang kita cintai, gitu ya. Nah, ini silahkan nanti masing-masing kita saja, gitu ya, mencoba untuk kita bisa sampai pada tahap itu, ada suatu tahap berkorban yang tinggi, gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian tahap berkorban yang sifatnya biasa, ya. Ya sebetulnya orang bersedekah, orang itu kan berkorban. Itu sudah luar biasa, gitu ya. Sudah apalagi dia melakukan hal yang sifatnya tidak lagi wajib, ini sudah melakukan hal yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, ada yang lebih tinggi lagi, seperti dicontohkan oleh sahabat Nabi Abu Thalha, yaitu sebagai implementasi dari ayat yang tadi beliau dengar, ya, berkorban dengan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dimiliki. Dan ini juga sebetulnya prinsip dari kurban, ya. Nah, ini kan kita setelah Idul Fitri nanti akan ada Idul Kurban. Ini sebetulnya prinsip kurban yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkorban dengan sesuatu yang sangat beliau cintai, sesuatu yang sangat berharga, ya, yaitu anaknya. Nah, walaupun kita secara formal kan tidak seperti itu, tapi nilai atau prinsip yang diwarisi itu adalah berkorban dengan sesuatu yang kita cintai, kita sukai, yang berharga, yang kita miliki, gitu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa sampai pada tahap seperti tadi, gitu ya. Mungkin ada ya apalah ya, macam-macam, mungkin rumah yang kita cintai, gitu ya, atau mungkin kendaraan yang kita sukai, gitu ya, atau kemudian juga mungkin ada, ya, apapun sifatnya. Dan sebetulnya ini juga menjadi suatu pembuktian lah bagi kita, gitu ya. Kadang-kadang manusia itu kan agak berlebihan, ya, dalam mengaitkan, ya, atau dalam memberikan suatu hubungan dengan harta, gitu kan. Ya, mungkin kan kita pernah dengar ungkapan-ungkapan, wah ini sangat berharga sekali buat saya, oh ini sangat berarti sekali buat saya, ya. Kan sering manusia itu kita dengar, ya, menyebutkan hal seperti itu terkait dengan harta. Nah, ya justru kalau sampai tingkat keterikatannya sampai berlebihan seperti itu, justru tidak bagus sebetulnya, gitu ya. Justru tidak bagus, gitu kan. Nah, maka berkorban, berinfak ataupun berwakaf dengan harta yang dicintai itu adalah salah satu untuk pembuktian bahwa ada yang lebih tinggi, yang lebih kita cintai dari harta-harta yang kita miliki tersebut. Sekalipun itu harta yang awalnya sudah kita cintai, bahwa Allah, Rasulnya itu lebih kita cintai daripada harta-harta yang kita miliki. Dan itu kita buktikan dengan kita mentaati dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kemudian juga ada contoh wakaf dari sahabat Nabi Khalid bin Abi Walid. Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid ini. Siapa yang tidak kenal ya, mungkin kita juga semua sering mendengar nama Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi yang justru terkenal sebagai panglima perang ya. Beliau tidak dikenal sebagai yang banyak hafalan Qur'annya, beliau tidak dikenal sebagai sahabat yang ahli tentang hukum-hukum Islam atau hukum syar'i, tidak. Beliau juga tidak dikenal sebagai seorang sahabat yang ahli dalam tafsir atau ahli dalam hadis, tidak. Tetapi beliau justru dikenal sebagai sahabat Nabi yang memiliki keterampilan perang yang di atas rata-rata, bahkan tidak hanya keterampilan sifat individu, tetapi keterampilan memimpin dalam perang gitu ya. Bahkan ada suatu ungkapan, saking hebatnya beliau ini sebagai panglima perang, ada suatu ungkapan, jadi kalau suatu pasukan itu sudah dipimpin oleh Khalid pasti menang gitu ya. Nah, ini tentu tidak bermaksud mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini ungkapan ini menunjukkan begitu luar biasanya kepemimpinan Khalid di dalam perang, dan kepemimpinan ini juga tidak hanya ditunjukkan dengan penguasaan taktik yang luar biasa, tetapi juga dengan keberanian ya. Jadi zaman keberanian ini kan salah satu memang faktor kepemimpinan yang berhasil itu adalah keteladanan. Artinya beliau juga di dalam perang itu beliau memimpin itu di depan ya, bukan istilahnya bukan di belakang gitu ya. Nah, sehingga ketika beliau wafat itu di sekujur tubuh beliau itu ditemukan bekas-bekas sayatan, bekas-bekas pedang, bekas-bekas luka, bekas-bekas tombak. Tapi adanya itu di bagian depan, bukan di bagian belakang gitu ya. Jadi bagian belakangnya justru bersih gitu kan. Jadi yang banyak luka-luka itu bagian depan. Nah, ini menunjukkan bahwa ya beliau itu menghadapi ya dengan wajah, dengan badannya, bukan membelakangi atau lari gitu ya. Jadi itu adalah luar biasa. Khalid bahkan beliau mendapat suatu julukan ya dari Nabi, Saifullah, ya, pedang Allah. Pedang Allah. Dan ini juga pernah ditanya ya oleh salah seorang panglima Romawi ketika akan berperang, ya biasa itu kan para pemimpin itu biasanya ketemu dulu gitu ya. Barangkali mungkin ada hal yang masih bisa dinegosiasikan. Si panglima Romawi ini bertanya, kenapa engkau dijuluki pedang Allah? Apakah Allah menurunkan pedang kepada nabinya kemudian diberikan kepada engkau atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi sampai karena julukan saking melekatnya sampai ada pemikiran seperti itu ya di kalangan Romawi. Jadi ini benar, orang-orang ini benar dikasih pedang Allah ini katanya. Tapi tidak seperti itu. Itulah Khalid bin Walid. Nah, wakaf beliau apa gitu ya? Ternyata wakaf beliau apa ya? Sesuai dengan bidangnya. Beliau mewakafkan peralatan tempurnya. Beliau mewakafkan perlengkapan perangnya. Beliau mewakafkan kudanya, pedangnya ya. Barangkali juga panah yang beliau miliki. Nah, jadi subhanallah ya, begitu luar biasa. Jadi kita artinya ini juga menjadi suatu pembuktian yang memperjelas konsep tentang wakaf, bahwa wakaf itu tidak harus selalu tanah, tidak harus selalu properti, bangunan, tidak gitu ya. Justru yang dicontohkan oleh Khalid bin Walid ini adalah beliau mewakafkan ya tadi pedang, beliau mewakafkan kuda ya, beliau mewakafkan perlengkapan perang yang beliau miliki gitu ya. Nah, yang itu dipergunakan ya setelah beliau wafat. Nah, kemudian juga ada wakaf lain dari sahabat ya, Zubair. Nah, Zubair bin Awam ini kebetulan beliau memiliki banyak rumah ya. Nah, beliau punya rumah jadi di riwayat ini disebutkan beliau mewakafkan rumahnya yang ada di Mekah, beliau mewakafkan rumahnya yang ada di Madinah, dan beliau mewakafkan rumahnya yang ada di Mesir ya. Nah, jadi paling tidak di riwayat ini dicatat ada 3 rumah yang sudah beliau wakafkan ya, luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada Anas bin Malik, satu juga sahabat Nabi lainnya, yang mana Anas bin Malik ini juga pernah menjadi istilahnya khidmah ya, atau menjadi pembantu lah di rumah Nabi atas kesadaran sendiri, atas kerelaan beliau sendiri, yang kemudian dalam suatu ungkapan yang terkenal ya, beliau menceritakan rumah tangga Nabi itu, walaupun statusnya beliau ini sebagai orang bantu-bantu di rumah Nabi, tetapi beliau istilahnya ya tidak pernah diomelin gitu ya, dan bahkan tidak pernah diprotes ya.
beliau tidak pernah memprotesku. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku tidak lakukan ini gitu ya. Jadi begitu luar biasanya sosok Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau pun Anas bin Malik ini tercatat di dalam riwayat itu pernah mewakafkan rumahnya yang ada di Madinah. Jadi luar biasa memang wakaf ini, kalau kita lihat tadi yang membedakan ya wakaf dengan zakat, infak dan sedekah. Pertama tadi adalah kalau kita lihat wakaf ini kan tidak terbatas sifatnya. Kalau zakat itu kan ada tarifnya, ada nominalnya ya. Wakaf justru tidak terbatas. Itu dari sisi apa yang bisa diwakafkan. Kemudian juga dari sisi penerimanya. Zakat itu terbatas kepada asnaf yang 8. Wakaf bisa luas, bahkan bisa kepada menyasar non-muslim juga. Kemudian dari sisi asetnya ya, zakat, infak dan lain-lain itu asetnya habis ya, habis pakai gitu kan, seperti makanan. Kita kan seorang muslim juga diperintahkan, disarankan, dianjurkan untuk berbagi makanan. Tapi kan makanan itu sesuatu yang habis. Tapi wakaf ini luar biasa. Justru syaratnya wakaf itu tidak boleh habis gitu kan. Nah, jadi ini yang kemudian menjadikan wakaf ini sangat unik gitu kan, dan menjadikan suatu kriteria atau suatu karakter yang dimiliki wakaf yang tidak dimiliki oleh amalan harta yang lainnya, itu adalah sifatnya yang tidak boleh habis, itu kemudian menjadikan wakaf itu dalam tanda kutip harus produktif gitu ya. Baik produktif untuk bisa dimanfaatkan langsung aset wakafnya, ataupun produktif dimanfaatkan hasil dari aset wakaf itu sendiri. Sehingga ya kalau kita luaskan, wakaf itu ya seperti tadi Khalid bin Walid mewakafkan perlengkapan perangnya, kemudian juga sahabat-sahabat Nabi itu mewakafkan kebun-kebun kurmanya, rumahnya gitu ya. Nah ini kan juga di masa sekarang ya, termasuk ya bahkan dalam praktek-praktek juga ada yang kemudian mewakafkan properti gitu ya, bahkan ada yang kemudian mewakafkan saham dari perusahaannya gitu. Ada suatu cerita, mungkin nanti di sesi lain bisa kita bahas juga. Ada suatu kisah yang inspiratif sekali dari Mesir ya, di mana pemiliknya ini mewakafkan 10%. Awalnya itu 10%. Jadi beliau ini bikin perusahaan bersama beberapa orang sahabatnya. Mereka sepakat bahwa 10% dari keuntungan, jadi 10% saham itu adalah milik Allah katanya. Artinya 10% dari keuntungan itu mesti untuk wakaf. Dan setiap tahun begitu mereka tambah untung ya, setiap mereka RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham itu, mereka menaikkan persentase wakaf yang untuk Allah. Jadi naik terus tuh. Jadi justru yang milik mereka itu bukannya nambah, justru yang milik Allah yang nambah. Dari 10% tambah jadi 20%, tambah jadi 30% gitu. Dan semakin mereka melakukan itu, mereka semakin untung gitu ya. Nah, jadi mungkin dan itu belum lama ya, kalau nggak salah tahun 80-an ya, sekitar tahun 80-an. Jadi dan itu menjadi suatu kisah inspiratif yang sangat terkenal sekali di Mesir gitu ya. Sampai kemudian sosok tokoh ini wafat, jenazah beliau itu diikuti ya, dilayat diiringi oleh ribuan orang karena dampak sosial ekonomi yang luar biasa yang kemudian beliau berikan ya untuk masyarakatnya melalui tadi wakaf dari saham perusahaan yang beliau miliki. Ya mungkin itu beberapa kisah ya, beberapa inspirasi wakaf dari masa Nabi SAW, baik itu yang dilakukan oleh Nabi sendiri ataupun yang dilakukan oleh para sahabatnya ya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan lainnya ini bisa kita lanjutkan ya di bagaimana wakaf di era-era Khulafaur Rasyidin atau di era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan kemudian era-era yang akhir-akhir seperti dinasti Utsmaniyah dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita serahkan kembali kepada Ustaz Kholis selaku moderator. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semakin terinspirasi ya dengan tadi pemaparan Ustaz Hanif tentang bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan untuk berwakaf, dan saya membaca ternyata wakaf di zaman Umar bin Khattab ya sudah masuk kepada pengelolaan negara langsung, ada Baitul Mal gitu ya. Jadi waktu itu saya baca memang ada pengelolaan secara pribadi individu gitu ya. Tapi ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, maka pengelolaan wakaf itu langsung diserahkan atau dikelola oleh Baitul Mal.
Dan ini menjadi besar ya, penting tentang peran negara saat itu ya untuk menjadikan wakaf sebagai wasilah untuk kemakmuran. Dan mudah-mudahan ini bagian dari apa yang harus kita lakukan dengan harta kita. Kalau Abu Thalhah mewakafkan harta yang dia cintai, tentu kita akan termotivasi juga untuk melis apa saja harta-harta kita yang paling kita cintai. Dan kalau mengikuti tadi di surat Al-Imran di ayat 92 ya, bahwa tidak akan mencapai satu puncak kebaikan kecuali orang itu mau untuk menginfakkan harta yang dicintainya. Baik jemaah yang bukan Allah, kita masih ada waktu untuk berbagi rahmat ya kata Ude, atau saling mungkin memberikan juga sharing atau juga bertanya kepada Ustaz Hanif tentang bagaimana tentang wakaf ini. Dan barangkali sudah ada di hati kita untuk berkomitmen nih apa nih harta yang akan kita wakafkan. Karena wakaf ternyata harta yang akan abadi terus. Ketika kita sudah meninggal pun itulah yang sesungguhnya akan memberikan penerangan terhadap kita ketika di alam barzah. Karena itulah termasuk sedekah jariyah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Silakan jemaah yang ingin bertanya atau sharing. Saya mengundang Ude juga untuk sedikit bicara. Silakan Ude. Saya ada di monitor. Baik. Tadi saya mungkin ingin bertanya tentang soal wakaf ahli nih, Ustaz. Ini kan ketika kisah dari Abu Thalhah tadi ya, yang dia mewakafkan perkebunnya apa sebuah kebun kurma ya untuk diwakafkan. Dan ketika eh, dan saya pernah lihat itu karena itu berada di depan Masjid Nabawi ya, dan sekarang udah masuk ke area perluasan Masjid Nabawi. Jadi memang waktu tempat yang jadi perkebunan milik Abu Thalhah itu sudah masuk ke area Masjid Nabawi, dan itu sudah ada ditanda, kalau nggak salah ditandain, dibuat sebuah apa nama tulisan tentang ini adalah wakafnya Abu Thalhah gitu ya. Oh Dan ya, Masya Allah. alhamdulillah ini menjadi bagian yang eh, peninggalan yang tentu menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan ketika Rasul mengatakan ini juga untuk diberikan ke keluarga kamu ya Abu Thalhah, ini bagaimana mekanisme besar ketika kita mewakafkan wakaf ahli ini? Kita misalkan apakah itu akan jadi proses harta yang akan diwariskan, atau karena ini atau hanya hasilnya aja yang kemudian dinikmati oleh keturunan itu ya, atau keluarga gitu ya, yang kategori wakaf ahli itu. Ya, perbedaannya wakaf ahli dengan wakaf khairi itu hanya pada penerimanya ya. Adapun dari sisi asetnya itu ya sama, artinya itu tidak boleh di diperjualbelikan ya, tidak boleh kemudian di atau dimiliki oleh satu atau orang tertentu, tidak gitu. Tetapi semua anggota keluarga, anak-anak gitu. Biasanya kalau disebut keluarga itu adalah anak ya, anak dan keturunan biasanya. Jadi nah, makanya mungkin ya harus juga spesifik ya, kalau misalnya di bahasa kita dipahami keluarga itu termasuk saudara, keluarga besar ya, itu mesti spesifik juga disebutkan siapa yang dimaksud gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi yang membedakan tadi dengan wakaf ahli adalah penerimanya. Ya, artinya ini biasanya adalah sebagai suatu mekanisme ya bagi ya yang disediakan oleh Islam bagi orang-orang yang memang kecenderungan kita itu kan memang ya keluarga kita itu aman gitu ya, secara finansial, secara ekonomi gitu ya. Nah, ini mekanisme salah satu adalah seperti itu, yaitu dengan menyediakan suatu aset, yang aset itu ya otomatis itu juga kalau sudah jadi wakaf ahli tidak boleh dijadikan, tidak masuk sebagai harta warisan gitu ya. Nah, tetapi kemudian hasil pemanfaatan itulah yang bisa diberikan ya kepada ahli waris, ya terutama kalau disebut keluarga itu ya anak dan istri gitu ya, kecuali memang disebutkan lain, dan keturunan-keturunan sampai di bawahnya gitu. Dan itulah yang kemudian disebut wakaf ahli. Tapi kemudian wakaf ahli ini banyak diberikan catatan juga ya oleh para ulama. Artinya jangan sampai wakaf ahli ini justru dilakukan dengan niat menghindari misalnya atau menimbulkan mudarat bagi ahli waris yang lain ya. Nah, atau misalnya
ya justru membuat, ya barangkali kan kalau misal ada ahli waris yang harus dapat waris karena ini jadikan wakaf ahli, akhirnya tidak kebagian, bisa begitu gitu ya. Nah justru intinya tidak boleh diniatkan dengan untuk cara-cara seperti itu ya. Makanya memang sebagian ulama gitu ya, ada yang berpendapat berpandangan ya wakaf ahli ini tidak ada gitu ya, tidak boleh. Tetapi kalau kita lihat tadi hadis-hadis Nabi dan juga riwayat wakaf yang dilakukan oleh sahabat itu ada kan wakaf ahli itu. Nah makanya tadi memang apa ya kalau kita ingin berwakaf itu kalau bisa gitu ya jangan terlalu banyak syarat tadi ya, termasuk wakaf ahli ini ya jangan terlalu ya sebenarnya kan keluarga itu sudah tanggung jawab kita ya, kita memberikan nafkah dan sebagainya, jangan kemudian terlalu apa istilahnya ya, kan intinya kemudian wakaf ini adalah memberikan dampak atau manfaat seluas-luasnya sebanyak-banyaknya ya. Kalau kemudian selalu yang diproteskan adalah wakaf ahli kepada keluarga ya, terus yang lain justru fungsi utama wakaf itu untuk lebih luas pemanfaatannya, lebih pemanfaatannya justru tidak tercapai ya kalau kemudian hanya dibatasi pada wakaf ahli. Jadi tapi sekali lagi kita tidak ingin meniadakan sesuatu yang memang sudah ada gitu ya, dan itu ada dan itu ada suatu mekanismenya. Jadi ini mungkin saya jadi ingat ya pembahasan wakaf ahli ini tentang suatu ini bukan menyamakan, ini mungkin perlu kajian lagi kalau untuk menyamakan, tapi karena saya nih orang Minang gitu ya, orang Padang itu ada namanya di situ kan tanah pusaka gitu ya. Nah, tanah pusaka itu mirip seperti wakaf ahli, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimiliki oleh kepentingan orang per orang gitu ya, tetapi itu digunakan untuk kepentingan bersama, khususnya perempuan gitu ya, khususnya perempuan dan di suku tersebut atau di keluarga tersebut. Nah itu harta pusaka. Jadi yang harta pusaka itu turun temurun akhirnya kan. Nah, jadi ya saya pikir ini sangat mirip ya dengan wakaf ahli tadi yang secara aset itu akhirnya nanti menjadi turun temurun, tetapi tidak ada alih atau tidak dimiliki secara pribadi, tidak ada alih kepemilikan secara pribadi. Allah alam apakah misalnya di kita mekanisme seperti ini ada ya, artinya di peraturan administrasinya, misalnya di pemerintah itu ada surat-suratnya atau apa, saya kurang memahami ya untuk hal yang seperti itu, Allah alam. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Ustaz Dodi ya. Ini tentang kisah Umar bin Khattab yang ketika dia telat sholat karena dia dengan sangat asik dengan kebunnya, akhirnya sebagai kiparatnya lah katakan begitu ya, dia menghukumi dirinya dengan kemudian memberikan kebun kurmanya itu sebagai, apakah ini sebagai wakaf atau jatuhnya kepada sedekah Ustaz ya? Ya, Masya Allah ada Ustaz Dodi ya. Afwan Ustaz Dodi kalau ada yang keliru mohon dikoreksi tadi. Ya, mengenai Umar bin Khattab ya, wallahu alam ini mungkin perlu kita cek lagi ya ke referensinya, bagaimana kemudian kronologis ya kemudian kebun kurma itu diinfakkan oleh Umar bin Khattab. Tapi ini kan kemarin juga sudah kita sampaikan suatu catatan. Jadi dalam riwayat-riwayat itu wakaf itu tidak selalu disebutkan dengan redaksi wakaf. Tetapi wakaf ini bisa kita lacak kalau misalnya dengan redaksi sedekah, tapi yang disedekahkan itu adalah berupa aset, itu biasanya adalah wakaf gitu ya. Nah, jadi tadi wakaf-wakaf yang kita sebutkan baik itu dilakukan oleh Nabi ataupun oleh para sahabat, itu kalau kita lihat di redaksi hadisnya, itu kebanyakan justru menggunakan redaksi sedekah. Tetapi karena itu adalah aset ya, aset yang sifatnya tidak habis digunakan, maka itu ya di dalam fikih justru itu dimasukkan kepada dalil-dalil yang penguat tentang wakaf gitu ya. Nah, jadi wallahu alam tadi untuk jawaban untuk lebih akuratnya kita perlu mengecek riwayatnya, tetapi dapat kita duga bahwa karena ini kebun kurma dan itu berupa aset properti yang tidak habis digunakan, maka sepertinya ini juga adalah wakaf gitu ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi yang sahabat-sahabat lain yang mewakafkan kebun, yang mewakafkan sumur gitu ya, yang mewakafkan rumah. Nah, itu memang rata-rata redaksinya itu sedekah ya, atau bahkan kemudian memberikan pemanfaatan, tetapi maksudnya itu adalah
secara konstruksi di fikihnya akadnya itu adalah wakaf. Wallahu a'lam. Baik, Bu Siti Nurjana silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hanif, Ustadz Assalamualaikum. Tauhid, Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Jamaah. Pertanyaan gini, kan tadi ada yang dicontoh yang bermuamalah dengan Allah dengan memberikan 10%, kemudian naik sekian persen, itu kan ada ya tadi ya. Ya, Kalau betul. misalkan begini, Tat, ada seseorang yang berazam atau berjanji bahwa dia akan memberikan 30% dari hasil usaha bersihnya itu untuk diberikan ke Allah sebagai sedekah ataupun infak atau apa ya. Tapi diberikannya tiap hari dalam sedekah subuh gitu. Nah, di akhir bulan ketika penghitungan akhirnya itu 30% itu akan kurang, akan dilengkapi. Itu boleh nggak kalau seperti itu? Ya. Ya, insya Allah boleh ya, sangat boleh sekali dengan cara seperti itu. Prinsipnya ketika seseorang itu berazam ya atau bertekad pada dirinya sendiri ya untuk kemudian, artinya ini kan hanya antara diri dia sendiri ya, kemudian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Apalagi kalau Iya. itu kemudian tidak istilahnya tidak secara gamblang diucapkan ya sebagai janji, tetapi memang ada tekad seperti itu. Nah maka artinya ini kan beliau sendirilah ya, artinya orang itu sendirilah yang akan kemudian membuktikan tekadnya itu. Nah, mengenai mekanismenya tentu ini bisa diserahkan kepada yang bersangkutan gitu ya. Artinya dengan niat dia seperti itu sendiri itu sudah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat baik sekali gitu ya. Tentu itu Islam sangat mengapresiasi ya inisiatif-inisiatif seperti itu, yang tentunya mekanismenya juga ya diserahkan ya kepada beliau sendiri, termasuk dengan mekanisme yang seperti tadi, misalnya secara harian, kemudian nanti kekurangannya di akhir bulan dilengkapi, ya itu kan juga biasanya kan kita ini untuk istiqomah itu kita biasanya punya trik masing-masing gitu ya. Nah barangkali itu juga trik dari yang bersangkutan untuk kemudian supaya bisa istiqomah. Karena memang kadang-kadang ya kita tahu ya setan, hawa nafsu ini kan selalu setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu selalu coba menghalang-halangi kita gitu ya dari berbuat baik, dari beramal soleh, dari jalan Allah. Nah maka ya kadang-kadang kalau kita tidak siasati juga dengan trik dan kreativitas yang seperti tadi, justru bisa kalah juga gitu ya dengan hawa nafsu dari diri kita sendiri atau dengan godaan-godaan setan yang ya kadang-kadang kita ya mungkin ini pengalaman masing-masing juga ada gitu atau pengalaman sebagian orang sudah berniat seperti ini gitu. Tapi niat itu ketika belum kelihatan uangnya gitu kan. Nanti saya ini kalau sudah punya uang segini saya akan bersedekah segini misalnya. Tapi kan uangnya belum ada. Ya lebih mudah kan berniat itu kalau belum ada uang. Tapi begitu dia sudah lihat uangnya, wah ini kan lebih enak nih kalau dipakai buat ini. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Nah saya rasa tadi dengan trik setiap hari itu justru itu suatu hal yang baik gitu ya, suatu hal yang bagus. Karena kadang-kadang justru kalau di akhir bulan istilahnya 30% itu kadang-kadang mungkin terasa besar gitu ya. Tapi ketika dibagi per hari justru itu adalah suatu kreativitas yang insya Allah itu sangat baik sekali ya, apalagi dilakukan dengan tujuan sedekah atau wakaf seperti tadi. Allahu a'lam. Syukran Ustadz. Baik. Jadi untuk zakat profesi juga bisa gitu Ustaz ya, karena Ya, ketika betul. kita hitung di akhir tahun itu Ya, biasanya terasa berat. kadang-kadang berat Terus itu kan kalau udah banyak mengeluarkan, nominalnya. padahal udah 2,5%, ya, tapi kalau Iya, kita dicicil hanya tiap bulan kita mengeluarkan zakat profesi kita gitu malah lebih nyaman kan. Karena manusia itu memang kikir ya, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. ya, Sifat asas fitrah manusia itu memang begitu ketika sudah kikir itu memang dibiarkan hawa nafsu akan menguasai, maka dan setan akan terus ya kan. menghalangi kita. Perjuangan kita itu kan dengan hawa nafsu itu tidak hanya di bulan Ramadan sebetulnya kan. Nah, ini Iya, bulan-bulan berikutnya ini juga pembuktiannya gitu ya. Masya Allah. Dan tadi insya Allah akan terus ada pembahasan tentang wakaf ya, insya Allah di episode selanjutnya. Karena tema yang sangat panjang, bagaimana manajemen wakaf di era-era kekhalifahan itu menjadi sangat penting juga untuk kita pelajari. Dan insya Allah ini mudah-mudahan MKI juga bisa mengelola wakaf dengan lebih baik lagi, karena ada amanah besar juga dari
dokternya, ke dokter fikih ya tentang Ya, betul ya. Itu pengelolaan wakaf profesional itu suatu isu yang juga penting ya, karena bagaimana wakaf sumur Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi bisa bertahan selama itu kan juga tidak terlepas dari pengelolaan ya. yang sangat profesional ya. Dan sangat penting, jadi tinggal kita mulai melis nih apa harta yang kita cintai yang bisa diwakafkan. Dan kalau ada yang punya perusahaan misalkan tadi 10% seperti Ya, insya Allah Atiyah ya, kita bisa yang dari berlatih Mesir, sama-sama di Masya Allah DKI itu ya. karena kata beliau meyakini tidak mungkin sebuah usaha atau perdagangan yang ketika ada sahamnya Allah di sana akan merugi gitu ya. Dan itu sudah membuktikannya. Usaha Salah Atiyah itu akan terus berkembang hingga beliau mewakafkan semua sahamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dan inilah sebuah perjuangan tentu yang untuk kita pun bisa terinspirasi bagaimana harta yang kita miliki tetap produktif, tidak hanya levelnya hanya sedekah jariah, sedekah yang biasa aja gitu ya, tapi ketika sedekah jariah itu menjadi sebuah pondasi kita untuk menjadikan harta kita berkah. Mudah-mudahan tambah berkah harta kita, tambah banyak juga harta kita, dan insya Allah ini menjadi sebuah bagian upaya kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz Hanif yang sudah berbagi ilmu di pagi ini. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan ya tema tentang wakaf, karena masih panjang perjalanan kita untuk membahas tentang wakaf ini. Dan nanti di level bagaimana manajemen wakaf ini yang sangat penting, karena mungkin mengaca kepada Badan Wakaf Indonesia yang sudah menggaungkan tentang wakaf produktif ya, berupa uang nih yang sedang digalakan oleh pemerintah, tapi juga masih sedikit kayak saya nampaknya juga bagaimana respon dari masyarakat untuk mewakafkan uang. Dan saat itu kan baru kalau uang istilahnya diputar dalam bentuk obligasi syariah atau mungkin saham syariah gitu ya. Dan ini mungkin manajemen modern yang bisa menjadikan harta yang diwakafkan itu berkembang, dan salah satunya untuk kemanfaatannya. Dan kita belum tahu nih apa yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, misalkan apa aja hasil-hasilnya. Nah, ini kan kita belum terlalu gaungnya kelihatan belum terdengar ya, belum terdengar. Dan kalau kita lihat juga wakaf-wakaf di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, dan itu juga banyak yayasan-yayasan yang memiliki wakaf, tentu kita bisa belajar juga dari mereka bagaimana mengolah wakaf ini sehingga menjadi produktif dan banyak orang yang terbantukan dengan dana yang dihasilkan dari wakaf. Mudah-mudahan Allah ridho dengan upaya kita untuk menjadikan harta kita penuh berkah, dan salah satunya Amin. dengan ikuti kajian di pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan tentang tema wakaf ini. Dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna